Assalamualaikum, selamat malam. Saya Gilang, tim investigasi HD Jabar. Kemarin awan hitam menyelimuti Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Hari ini kita kehadiran salah satu tokoh Kabupaten Subang. Tidak lain dan tidak bukan adalah pengamat kebijakan publik, Kang Asep Iwan. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Gilang. Alhamdulillah. Rada ngeri ini, Kang Iwan, terkait awan hitam yang ada di tubuh BGN Pusat. Memang itu udah isu nasional sih, dan ramai juga di media sosial kan. Tanggapan Kang Iwan sebagai salah satu tokoh pergerakan senior di Kabupaten Subang terkait awan hitam yang terjadi di BGN. Silakan. Oh iya, harapan saya sih semoga dengan kepemimpinan Ibu Nani sekarang ini, khususnya SPPG sebagai pengelola yang langsung melayani dari program MBG ini, makan bergizi gratis ini, diharapkan bisa lebih tegas baik dalam soal perizinan ataupun dalam soal menu makanan yang memang ramai sekali dan gencar, bahkan sering di-up lah sekarang di media. Betul. Gitu ya. Terus kita mengerucut ke Kabupaten Subang tercinta ini kan. Oke. Menurut data yang masuk ke kami juga kebetulan meliput beberapa forum masyarakat yang beraudiensi di beberapa dinas Kabupaten Subang. Yang kami himpun itu di Kabupaten Subang sudah ada 197 SPPG. 197 ya? Betul. Dan mirisnya, keterangan dari salah satu dinas di Kabupaten Subang itu menjelaskan bahwa baru 16 yang mengantongi izin. Bahkan secara spesifik di audiensi kedua dengan DPRD itu disebutkan hanya 6 yang secara lengkap dan sempurna mengantongi izin dari 197. Tanggapan beberapa hari lalu, beberapa minggu lah, kita pernah beraudiensi juga dengan DPRD Kabupaten Subang menyangkut tentang khususnya tentang bagaimana pengaruh SPPG terhadap lingkungan, yang artinya bahwa dari IPAL, dari SPPL, terus jadi kesehatannya SLHS itu seperti apa, terlebih lagi dari makanan halal itu sertifikat halal seperti apa. Kita memang berdiskusi dan memang disebutkan juga bahwa beberapa SPPG yang memang sudah mengantongi izin tersebut. Saya pikir itu hal yang mendasar dan wajib untuk diberlakukan atau ditempuh oleh SPPG. Ya, mengingat hanya 6 yang secara lengkap mengantongi izin. Menurut Kang Iwan sebagai salah satu tokoh di Subang, apa yang seharusnya diperbaiki ini oleh itu paguyuban SPPG dengan dinas-dinas terkait supaya seluruh izin SPPG yang sebanyak 167 ini memang segera mengurus izinnya gitu. Oh iya, ini kan ada dua kemungkinan. Pertama itu kesadaran dari pihak SPPG sendiri. Dalam hal ini kan pemilik SPPG, apakah memang itu ketua yayasan atau apalah yang disebutnya. Yang jelas yang bertanggung jawab terhadap izin-izin. Karena sebelum SPPG atau sebelum makanan bergizi gratis ini disebarkan ke siswa-siswa, termasuk juga ke masyarakat ibu hamil, terus juga kepada anak balita, itu juga izinnya juga harus ditempuh sebelum itu. Itu pertama faktor kesadaran. Yang kedua, ini faktor dari himbauan. Belum ada tindakan yang tegas dari dinas terkait, khususnya mungkin dari dinas kesehatan kaitan dengan SLHS mungkin ya. Terus juga dinas lingkungan hidup. Ini mesti ada himbauan yang tegas bagi SPPG yang memang belum memiliki mengantongi izin tersebut. Ya mungkin yang kalau saya bisa rangkum ya, kalau terkait izin mungkin
PBG di DPM PTSP, Hmm, lalu SLHS, SLHS dari Dinas Kesehatan, betul. SPPL karena menurutku itu ada beresiko ringan, Hmm, kemungkinan dibutuhkannya SPPL hmm, bukan UPL atau UKL ya. hmm. Nah, dari ketiga izin ini justru yang secara lengkap mengandung izin baru 6. Oh. Sementara di Subang ini ada namanya paguyuban SPPG Kabupaten Subang. Lalu ada Satgas. Nah, dengan adanya dua organisasi besar di tubuh BGN Kabupaten Subang atau pengelola dapur Kabupaten Subang, ternyata baru 6. Menurut Kang Anung, apa ini yang mendorong telatnya izin-izin ini? Sementara sudah beroperasi gitu ya. Ini miris, sangat Hmm. miris sekali. Karena kenapa, Kang Gilang? SLAS dengan SPPL itu kan sangat penting kaitan dengan nanti itu kualitas makanan yang diterima. Betul, betul. Kan seperti itu. Hmm. Ini para penerima manfaat juga harus terjamin dong sarana prasarana dari SPPG yang seperti apa. Termasuk juga SPPL tidak mengganggu dong limbahnya kemana, karena memang SPPG kalau notabene itu di dekat dengan perumahan tentu akan menciptakan limbah baik dari cucian sayuran, daging dan lain sebagainya. Ini harus segera Satgas atau apapun, kalau tidak segera dilakukan penindakan, ini akan keenakan SPPG yang nakal. Oke. Ini harus segera ditindak. Mengingat memang kalau untuk membuat satu dapur saja kan biayanya memang bukan biaya sedikit. Betul. Dan menurut keyakinan saya pemilik SPPG ini ya bukan masyarakat pada yang biasa pada umumnya gitu kan. Nah, oh iya, tentu ada dengan nominal ya saya dengar 1 miliar lebih kan bukan orang biasa yang. Betul. Tapi ya izinnya sendiri pengurusannya ya baru hanya 6 di Kabupaten Subang dari 197. Berarti masih ada 191 gitu. Siapapun itu. Jadi baik dari pengusaha, dari pejabat, dari siapapun lah, itu seharusnya lebih bisa memberikan contoh. Karena memang izin-izin itu wajib ditempuh dan memang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan-jangan pengusaha yang baik gitu kan, sementara yang notabene ya punten pejabat terus juga itu tidak jangan-jangan kan seperti itu. Ini harus memberikan contoh. Gini Kang, kita kan sama-sama tahu lah ada beberapa anggota DPRD ya di Kabupaten Subang yang juga memiliki dapur kan. Tapi bagaimana menurut Akang terkait ini? Tidak memberikan contoh yang baik. Saya pikir tidak, kalau regulasi itu tidak pandang bulu kan. Baik siapapun itu ketika menyalahi aturan main, aturan yang sudah ditetapkan, ya harus ditindak tegas. Itu kan ada berbagai macam tindakan tegas gitu. Mau diberhentikan atau memang diurus izinnya, kan seperti itu saja. Sebenarnya simpel sih. Betul. Saya juga menurut keyakinan saya ya, yang memiliki dapur ini kan bukan masyarakat pada umumnya lah, masalah. Bisa jadi ada politisi ya kan. Terus ada beberapa pejabat, ada ketua partai yang notabene harus memberikan contoh yang baik. Inilah Kabupaten Subang menurut Kang Anu. Ya, kemungkinan juga apa yang masyarakat harus dorong sehingga izin-izin ini segera ditempuh. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat harus dorong, saya pribadi sebagai masyarakat atau memang ada di naungan organisasi tertentu, itu mudah saja sebagai saya pribadi dengan kepemimpinan dari Ibu Nani ini. Kan di BGN itu ada deputi bidang pemantauan dan pengawasan. Iya betul. Saya bisa laporkan ke sana, tutup saja, nggak jadi masalah. Siapapun di belakangnya. Siapapun. Entah itu politisi, pengusaha, pejabat. Kalau untuk saya pribadi sih, kalau
kaitan dengan masyarakat banyak, apalagi penerima manfaatnya itu sampai Anak-anak ribuan, anak-anak kita anak-anak termasuk. kita sampai ribuan, saya tempuh. Jadi tegaslah, kalau pemerintahan Kabupaten Subang ada satgas, satgas apa SPPG entah apalah kaitan dengan makan bergizi gratis, lakukan penegasan itu sebelum saya laporkan ke Badan Gizi Nasional. Baik, saya juga melihat pergerakan Akang di Subang ini tergabung dalam badan usaha milik desa, Forum BUMDes ya, Kabupaten Subang. Ada di Forum Nah, BUMDes. maksud saya gini, dari 900 SPPG yang ada di Kabupaten Subang tercinta ini, kan itu membutuhkan, untuk membuat sebuah menu itu kan membutuhkan bahan baku. Betul. Nah, kita juga mau tanya atau mau lihat atau yang Akang ketahui, sejauh mana sih menu-menu itu kan membutuhkan bahan baku. Apakah bahan baku itu terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes yang Akang ketahui? Gimana sih cara alur menu itu Oke, terbuat dari bahan ya, bahan baku baku ya. ya, gimana itu? Dulu pernah digembor-gemborkan bahwa memang bahan baku itu akan bersumber dari UMKM, Yes. bersumber dari BUMDes, bersumber dari koperasi. Coba Kang investigasi kembali, Ya. berapa SPPG sih dari 197 yang bekerja sama dengan BUMDes, UMKM lokal? Ya. Saya meyakini bahwa tidak sampai 20%. Saya meyakini itu. Dan saya sudah sampaikan ke Forum BUMDes Ya. bahwa coba undanglah paguyuban, kita kerjasama dengan Forum BUMDes, Yes. 1 atau 2 bahan makanan yang bisa masuk dari suppliernya BUMDes, seperti itu. Ya, karena saya melihat ya, kalau kita asumsikan dari 197 jika UMKM di Kabupaten Subang yang diserap, putaran roda ekonomi di setiap desa, di setiap kelurahan ini kan sangat besar. Betul, Kang. Nah, ada beberapa informasi yang masuk kepada redaksi kami bahwa memang bahan baku untuk menu di setiap SPPG yang ada di Kabupaten Subang ini biasanya dimonopoli oleh pihak yayasan. Tanggapan Akang terhadap informasi yang masuk ke kami bagaimana itu? Nah, saya pikir hentikanlah monopoli seperti itu. Ya. Karena monopoli itu kan menguntungkan 1 orang saja, yaitu pemilik perusahaan. Ya. Jadi saya berharap bahwa memang yuk kerjasama dengan masyarakat lokal. Saya sudah cukup berterima kasih ketika para pekerja dari masyarakat lokal, tukang masak dan lain sebagainya. Tetapi ini di BUMDes juga diperhatikan dong, karena Betul. BUMDes ini kan juga bagian dari pemerintah, Ya. Kementerian Desa juga menyupport MBG lewat ketahanan pangan. Tentu ketahanan pangan juga kalau ada hasilnya seperti telur, ayam, terus sayur-sayuran di daerah tertentu, dan hasilnya tidak usah jauh-jauh karena ada SPPG yang tersebar hampir di setiap desa atau di kecamatan ada beberapa SPPG. Oke, menarik teman-teman. Diskusi dengan beliau, kami sudah sering diskusi sebenarnya secara online ataupun offline, Kopi Darat. Terakhir Kang Anung, pesan untuk SPPG yang ada di Kabupaten Subang. Oke, pesan dari saya sih, pertama soal izin. Izin itu saya sangat tegas menghimbau. Saya tidak peduli apakah itu pengusaha, apakah itu pejabat. Regulasi yang berlaku bahwa izin dari kesehatan, dari lingkungan, apalagi sertifikat halal, itu wajib ditempuh. Dan kalau tidak ditempuh, saya akan laporkan ke Badan Gizi Nasional. Saya berharap dengan kepemimpinan Bu Nani, saya masuk ke deputi bidang pemantauan dan pengawasan, itu lebih spesifik lagi. Saya laporkan ke sana. Ya nanti hal-hal yang curang di SPPG itu bisa diberantas. Karena kenapa? Karena ini kaitan, sekali lagi kaitan dengan
masyarakat banyak kaitan dengan penerima manfaat banyak anak-anak kita. Bagaimana mau bergizi? Kan tidak dijamin izin sanitasi dan lain sebagainya. Seperti itu saja Kang Gilang. Terima kasih sahabat dari Jabar sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dengan kami. Ratusan triliun, kurang lebih sekitar 325 triliun lebih anggaran untuk Badan Gizi Nasional. Kurang lebih sekitar 1 triliun anggaran dikeluarkan setiap hari oleh negara. Ini bukan makan bergizi gratis. Ini uang rakyat yang dikelola oleh BGN dan dititipkan kepada yayasan. Saya berharap SPPG yang ada di Kabupaten Subang benar-benar mewujudkan cita-cita ataupun asta-cita Bapak Presiden. Betul. Untuk anak-anak Republik Indonesia menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.